Halo semuanya, di video kali ini kita akan membuat API menggunakan modul Express dan menggunakan database MySQL. API sendiri merupakan mekanisme yang memungkinkan dua komponen perangkat lunak dapat berkomunikasi satu sama lain. API sendiri merupakan singkatan dari Application Program Interface. Nah, salah satu API yang populer dan fleksibel yaitu REST API. REST API sendiri itu merupakan dari representasi state transfer. REST mendefinisikan serangkaian fungsi seperti get, put, delete, dan lain-lain yang dapat digunakan klien untuk mengakses data server. Klien dan server bertukar data menggunakan HTTP. Oke, mungkin sekarang kita akan masuk ke tahap implementasinya. Yang pertama, kita akan membuat folder terlebih dahulu. Di sini kita akan menamakan folder kita menjadi REST API Express MySQL. Oke, setelah itu kita akan membuka folder tersebut di dalam terminal. Oke, kita akan membuka lewat Visual Studio Code. Dan ini adalah tampilan Visual Studio Code dari project kita. Selanjutnya kita akan membuat folder package.json dengan menjalankan perintah npm init y. Ketika perintah ini dijalankan, nantinya akan membuat file package.json. Nah, ini adalah file package.json kita. Ada beberapa informasi seperti nama, versi, kita akan menghapus description. Nah, jadi kita akan menghapus tesnya ini. Kita ubah menjadi start node index.js. Oke. Sekarang kita akan membuat file index.js. Oke, selanjutnya kita akan menginstal modul yang kita gunakan. Ada dua modul yang nantinya akan kita gunakan, yaitu modul Express dan MySQL. Cara buat menginstalnya mudah, kita tinggal menjalankan perintah berikut: npm install Express MySQL. Oke, tunggu sampai instalasi dari modulnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita akan lihat, nah otomatis akan masuk ke dalam dependensi ini. Jadi Express kita menggunakan versi 4.18 dan MySQL-nya 2.18. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap implementasinya. Yang pertama kita panggil terlebih dahulu package atau modul yang kita install barusan ya. Yang pertama kita panggil dulu yang Express. Kita bisa manggil menggunakan fungsi require dan nama modulnya Express. Itu juga yang MySQL. Oke. Setelah itu kita akan menginisiasi Express dan mengatur port untuk menjalankan aplikasi Node.js kita ini. Const app Express, kita panggil Expressnya. Setelah itu kita masukkan, kita inisiasikan portnya menjadi 5051. Oke, tahapan pertama buat inisiasi project itu udah seperti ini. Sekarang kita bakal membuat middleware-nya terlebih dahulu ya. Kita panggil dulu app use express dan JSON. Setelah itu kita pakai fungsi get
dan mengarahkan route utamanya. Kira kirimkan dua parameter request dan res. Oke, dan terakhir kita akan kirimkan pesan kalau misalkan berhasil ya. Ini merupakan home page backend toko buku. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan buat menjalankan server ini ya, kita menggunakan fungsi listan. Terus di dalamnya kita masukkan port yang kita pakai. Selanjutnya kita bikin fungsi. Kalau misalkan berhasil, nanti akan mengirimkan pesan server berjalan pada URL http://localhost plus port. Oke, kita langsung jalankan menggunakan npm start, atau bisa langsung not index.js, soalnya kita udah mendefinisikan pakai fungsi start di sini, itu sudah berjalan. Oke, kita akan coba localhost ini .2 ya. Oke, kita akan buka ini lewat web browser. Oke, udah ada homepage BN toko buku. Kita udah menjalankan fungsi get-nya. Next, kita perlu membuat database terlebih dahulu, karena di sini kita belum mempunyai database yang akan kita gunakan dalam proses REST API ini. Oke, kita akan buat database melalui localhost php myadmin. Di sini kita akan membuat database dengan nama db bookstore. Oke, db bookstore. Oke, setelah itu kita buat tabel dengan nama buku. Kolom yang pertama kita kasih nama kode buku menggunakan sebagai primary key. Setelah itu kita buat judul, karena kita kasih 255. Setelah itu ada penulis, varchar kita kasih 255. Setelah itu ada harga. Oke, sudah kita buat untuk kolomnya. Nah, selesai. Ini database sederhana yang akan kita gunakan, yang berupa kumpulan atau daftar buku nantinya. Oke, kita kembali lagi di folder project kita. Sekarang kita akan membuat koneksi ke database-nya. Oke, di sini kita akan membuat koneksi ke database. Ke database MySQL. Kita pakai file mydb, terus kita panggil MySQL-nya, dan di sini ada fungsi create connection. Oke, di dalamnya kita akan membuat beberapa parameter. Yang pertama hostnya itu kita kasih nama menjadi localhost. Terus usernya, nah usernya ini kebanyakan menggunakan root. Nah, kalau misalkan tidak bisa, mungkin usernya diganti ya.
Nah, untuk passwordnya di sini saya tidak menggunakan password atau kosongan passwordnya, jadi kita tidak akan mengisi apapun di passwordnya. Setelah itu bagian database kita masukkan dengan nama databasenya, yaitu db bookstore. Oke, sudah selesai buat koneksi ke databasenya. Next, kita akan membuat fungsi untuk memasukkan data buku. Oke, kita pakai fungsi post, terus kita masukkan root-nya. Di sini kita masukkan URL-nya ke dalam insert data buku. Terdapat parameter request dan rest. Setelah itu kita akan menerima data dari request body. Oke. Ini salah. Oke. Yang pertama kita akan menerima kode buku. Kita pakai rect body kode buku. Selanjutnya kita akan menerima judul buku. Setelah itu kita akan mengubahnya menjadi penulis, dan terakhir harga. Oke, udah selesai. Kita udah menerima data dari request body. Selanjutnya kita akan memasukkan data ini ke dalam database kita menggunakan query. Kita buat dulu query create-nya buat masukkan data ini ke dalam database. Query-nya seperti query MySQL biasa, insert into nama tabelnya yaitu buku, terus kita masukkan filenya, itu ada kode buku, ada judul, ada penulis, dan juga ada harga. Terus kita masukkan values-nya. Nah, untuk values-nya kita isi dengan tanda tanya. Nantinya ini tanda tanya akan mengarah ke dalam variabel-variabel ini. Oke, ada 4 value-nya. Setelah itu kita buat values create-nya. Nah, ini value create-nya kita masukkan data-datanya ini, kode buku, judul, penulis, dan juga harga. Selanjutnya kita akan mengeksekusi query-nya. Kita menggunakan fungsi mydb. Kita panggil variabel mydb-nya. Setelah itu kita panggil fungsi query dengan mengirimkan parameter query create dan value script. Selanjutnya ada parameter untuk melihat hasilnya, apakah ada error atau berhasil, dan kita cek fieldnya. Nah, kalau misalkan terdapat error, kita akan melempar pesan errornya. Setelah itu kalau misalkan tidak ada ya, kita lihat apakah ada resultnya, apakah ada hasilnya. Setelah itu kita akan membuat respon dalam bentuk JSON. Pertama kita bikin variabelnya dulu, response payload. Setelah itu kita masukkan description-nya. Ini pesannya berhasil memasukkan data buku. Setelah itu ada MySQL response. Nah, ini responnya itu adalah hasilnya, ini resultnya.
Oke, selanjutnya JSON respon. Ini ada responnya. Oke, kita selesai membuat insert data buku. Sekarang kita akan mencoba apakah berhasil atau tidak. Oke, kita akan mencobanya melalui Postman. Oke, di sini kita udah membuka Postman. Selanjutnya kita ubah menjadi post di sini. Terus kita cek localhost 5051 insert data buku. Oke, kita masuk ke body, terus kita masuk ke raw dan ubah ke JSON. Di sini kita bakal masukkan beberapa data terkait kode buku, judul penulis dan juga harganya. Oke, yang pertama kita masukkan kode buku. Kita kasih 1, 2, 3. Setelah itu judul kita kasih nama Laskar Pelangi. Setelah itu kita kasih nama penulisnya. Ani Andrea Hirata. Setelah itu kita kasih harganya. Oke, 30.000. Oke, setelah itu kita langsung send. Oke, berhasil masukkan data buku aman di sini. Di sini ada row yang terefek atau terperbarui. Ada satu row yang, dan kita cek di sini. Nah, masuk ya. Oke, buat fungsi postnya tuh udah selesai. Kita masuk ke fungsi buat mengubah data bukunya. Sebelum mengubah kita cek dulu yang mendapatkan dulu ya, yang melihat dulu ya. Soalnya kita bersih belum yang melihat. Oke. Bentar. App get. Ini kita kasih nama rootnya mengarah ke get data buku. Setelah itu kita masukkan dua parameter, ada request sama respon. Oke, setelah itu kita buat query-nya. Query buat membaca bukunya. Select bintang from nama tabelnya yaitu buku, where 1 sama dengan 1, atau ini kita akan ngambil semua datanya ini. Nah, kita cek dulu kalau misalkan nanti ada request query dari user berupa kode buku, kita akan tambahkan query rate-nya, yaitu and kode buku itu sama dengan, kita menggunakan fungsi MySQL escape. Nah, ini supaya tidak kena SQL injection, requery kode buku. Oke,
Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi buat mengeksekusikan query ini. Kita panggil fungsi query, terus di dalamnya ada parameter buat query read-nya, dan fungsi kalau misalkan ada error ataupun berhasil nantinya. Oke. Kalau misalkan error, kita throw errornya. Setelah itu kalau misalkan berhasil, kita akan masukkan pesannya dan datanya dalam bentuk atau dalam format JSON. Description: berhasil mendapatkan data buku, data, kita kasih nama result. Kita langsung masukkan ke responnya, resnya JSON respon pilot. Oke, udah. Sekarang kita akan membuka terminalnya dulu. Kita jalankan index.js nya ini. Kita pakai npm start aja langsung. Oke, berjalan. Sekarang kita ubah ini menjadi get. Terus kita lihat, kita tambahkan parameternya lagi, data get data buku ya. Data buku. Nah, berhasil. Di sini ada datanya, yaitu ada satu data yang kita dapatkan dengan kode buku, judul, penulis, harga seperti berikut ya. Selanjutnya kita akan menambahkan, kalau misalkan ada parameter tambahan di sini yang bisa dibuka tuh parameter kode buku. Coba ya, kode buku dulu. Kalau misalkan ada kode buku dengan nilai yang 1, 2, 3, oke, dapat. Kalau misalkan 1 doang, gak ada. Coba kalau misalkan judul, kita ubah ini judul Laskar Pelangi. Oke, ada judul Laskar Pelangi. Tapi karena kita cuma pakai yang kode buku, kalau misalkan ini judulnya salah, kita ubah judulnya ambisi, mereka tetap akan tampil. Karena yang kita cek query-nya itu kalau misalkan di sini ada parameter query-nya yaitu kode buku, baru akan berefek atau berimpact. Sedangkan kalau misalkan query yang lain, query parameter yang lain seperti judul, penulis, harga, tidak akan dilakukan pengecekan, cuma kode buku saja. Kalau misalkan kalian mau menambahkan, bisa dimasukkan atau bisa ditambahkan lewat query read ini. Jadi kita tambahkannya dari sini, if rect ada query terus judul misalkan, nah kayak gini. Ini kita tambahkan and kode buku query read judul. Nah, ini baru berpengaruh. Bentar, kita harus menjalankan npm startnya lagi. Nah, ini baru berpengaruh ya. Seperti itu. Saya di sini cuma akan melakukan pengecekan di kode bukunya saja. Kita udah bisa ya mendapatkan data bukunya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk
mengubah data buku. Oke, kita akan menggunakan fungsi put untuk mengubah datanya. Terus di sini kita masukkan parameternya, yaitu update data buku yang akan ditambahkan di sini kode buku, ada tambahan kode bukunya. Setelah itu ada parameter request dan respon. Oke, caranya sama, kita ambil dulu, kita menerima data dulu dari request body. Udah kita dapetin datanya dari request body, selanjutnya kita akan membuat value yang akan kita eksekusi. Kayak gini misalkan, kode buku sama dengan MySQL escape kode buku awal. Oh, ini kode buku awal, var kode buku awal, karena kita akan bisa ada opsi buat bisa ngerubah di kode bukunya. Kita tambahkan di sini rect params kode buku, dan ini nantinya kalau misalkan ada kode buku baru, atau kita kasih nama kode buku ubah, rect body kode buku. Oke, kalau misalkan ada kode buku ubah, jadi nantinya kode bukunya akan diubah. Kita bikin query-nya di sini, kasih koma kode buku sama dengan MySQL escape kode buku ubah. Oke, kalau misalkan ada judul yang diubah, kita juga pakai cara yang ini, cuma kita akan merubahnya menjadi judul. Begitu juga yang penulis dan juga harga. Oke, di sini kita ubah ini menjadi penulis, dan di sini kita akan menjadi harga. Oke, selanjutnya kita akan membuat query update. Untuk mengupdate datanya, kita bikin query-nya terlebih dahulu, update nama tabelnya, terus set. Nah, ini dari values. Setelah itu where, dimana kode bukunya itu sama dengan MySQL escape kode buku awal. Oke, setelah itu kita mengeksekusi query-nya, MyDB query update. Setelah itu function result sama fieldnya. Oke, kalau misalkan ada error, kita throw errornya. Setelah itu kita buat responnya dalam bentuk JSON nantinya. Description, ini pesannya kalau misalkan berhasil mengubah data buku. Setelah itu kita masukkan MySQL response. Ini ada result atau datanya ini.
Setelah itu kita akan mengembalikan responnya, respon pilot. Oke, udah selesai. Kita coba update data buku. Kita tunggu, kita jalankan kembali. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengupdate data bukunya. Kita buka Postman kembali, terus kita ubah ini menjadi put. Setelah itu kita ubah get menjadi update, dan kita nggak menggunakan params, kita hapus paramnya. Terus kita masukkan kode bukunya. Setelah update buku, kita masukkan kode buku. Kita akan mengubah kode buku dengan 1, 2, 3 ini. Nah, kita ubah yang kode buku ini. Dan di sini saya mau mengubah harganya saja. Kalau misalkan mau harganya menjadi 35, kita coba send. Berhasil mengubah data. Coba ya, kita cek. Kita pakai get data buku, bener 35. Setelah itu kita coba update kembali, 1, 2, 3. Kita coba update kode bukunya. Kode buku ubah, kita ubah menjadi 321. Setelah itu kita ubah judulnya menjadi ABC. Oke, berhasil. Setelah coba kita cek ya, apakah benar-benar berhasil diubah kode bukunya menjadi 321, terus judul bukunya menjadi ABC. Nah, benar, berhasil diubah. Oke, buat mengubah data melalui APA berhasil. Sekarang yang terakhir yaitu menghapus datanya. Oke, kita bisa menggunakan fungsi buat menghapus datanya tuh ya, app delete. Nah, di sini kita akan masukkan parameternya dari data buku yang akan menerima inputan kode bukunya. Setelah itu di sini ada request, ada respon. Oke, kita akan menerima input kode bukunya menggunakan rex params kode buku. Oke, setelah kita udah dapatin kode bukunya, kita bikin query untuk menghapus datanya. var query delete. Kita pakai query delete from nama tabelnya yaitu buku, where kode bukunya itu sama dengan, kita pakai MySQL escape untuk menghindari SQL injection nantinya, kode buku. Oke, kita sudah membuat query-nya. Setelah itu kita akan eksekusi query-nya. Kita panggil mydb, terus di dalam mydb kita panggil fungsi query, kita masukin query buat delete-nya. Setelah itu kita jalankan fungsi, kita panggil fungsi buat misalkan ada error atau ada result yang berhasil kita masukkan, entah itu pesan atau result dari query-nya. Kita cek kalau misalkan ada error, kita langsung throw errornya. Selanjutnya kita bikin respon pilotnya seperti biasa. Di sini kita bikin description-nya, pesan buat kalau misalkan berhasil menghapus data buku. Setelah itu kita buat MySQL responnya, result. Oke, dan terakhir kita akan mengembalikan respon tersebut, respons file.
Udah, sekarang kita akan coba untuk menghapus data bukunya. Kita ini kita ubah menjadi delete, terus ini kita ubah jadi delete juga. Oke, kita masukkan data kode buku yang akan dihapus. Oh bentar, di sini kita belum menjalankan terminalnya. Oke, tunggu sebentar, ini terminalnya masih loading, agak lama ya. Oke, kita jalankan langsung npm start. Tunggu, masih dalam proses hingga ada pesan kayak ini, server berjalan pada URL http localhost 5051. Kita langsung coba send. Nah, efek terus ini harus yang terdampak atau yang terefeknya ini tuh. Terus kita cek apakah benar-benar terhapus apa enggak. Kita ubah menjadi get dan nah, datanya udah benar-benar terhapus. Terus kita akan lihat di phpMyAdmin, nah kehapus. Nah, segitu buat tutorial kali ini, bagaimana cara kita buat ngebuat REST API menggunakan Express dan juga MySQL. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.